Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2199 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai ayat 10. Di bawah perikop keselamatan bagi umat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya, yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa firman Tuhan ini adalah janji Tuhan kepada umat Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, yaitu Israel. Bahwa benar mereka menderita, bahwa benar mereka sangat-sangat berat menjalani kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Tapi firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan, menghibur, dan memberkati mereka. Bahwa ada janji Tuhan, ada pemulihan dari Tuhan bagi umat Tuhan yang tetap bertahan, yang tetap setia menjalani kehidupan percaya mereka kepada Tuhan, akan memperoleh hidup yang dipulihkan. Di mana janji-janji firman Tuhan ini memberikan satu penghiburan buat mereka, bahwa ada waktunya mereka dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan Allah Israel. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan yang sangat kuat di sini saya menangkap di ayat 3 dan ayat 4. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan semua janji-janji Tuhan, pesan firman Tuhan yang pertama, kuatkanlah tangan yang lemah lesu.
Amin. Saudara, kita tahu bahwa perjalanan bangsa Israel ini sangat berat. Ketika mereka harus keluar dari tanah Mesir, mereka harus membawa banyak peralatan, banyak barang yang harus mereka pikul, saudara. Dan firman Tuhan ini katakan, kuatkanlah tangan yang lemah lesu. Mereka ada dalam pembuangan, baik itu di Babel, di Persia, dan sebagainya. Ketika mereka kembali ke Sion Yerusalem, ada banyak juga barang yang harus mereka bawa pulang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Saat ini Tuhan mau saudara dan saya menguatkan tangan yang lemah lesu. Supaya apa, saudara? Supaya kita kuat memikul beban baik dalam kehidupan kita, beban dalam rumah tangga kita, beban di dalam kita melayani dan sebagainya. Saudara, kuatkanlah tangan yang lemah lesu. Mungkin saudara sudah mulai menyerah karena begitu berat sekali yang saudara harus pikul. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau Tuhan mengizinkan kita memikul beban yang berat, itu menandakan Tuhan akan memberi kita kekuatan. Amin. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kita tangan yang kuat, supaya kita kuat memikul semua beban yang Tuhan taruh di pundak kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, ada berapa banyak di antara kita yang memikul beban, baik dalam beban keluarga, rumah tangga, beban dari dalam pekerjaan, beban sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai gembala, sebagai majelis, sebagai jemaat. Dan saudara saat ini sudah mulai menyerah karena saudara merasa sudah gak kuat. Saudara, firman Tuhan ini mau katakan kepada kita, kuatkanlah tangan yang lemah lesu. Artinya saudara, jangan menyerah. Amin. Jangan lepaskan beban yang Tuhan taruh di pundak kita. Tetap kuat. Amin. Jangan menyerah. Nanti saudara lihat apa yang Tuhan janjikan kepada umat Tuhan. Bahwa ada satu titik mereka akan dipulihkan, mereka akan bersorak-sorai, mereka akan dipulihkan, mereka akan menerima semua berkat-berkat dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lemah, kita menyerah, maka kita tidak akan menerima kemenangan demi kemenangan itu. Maka kita tidak akan mengalami pemulihan. Kita tidak akan bersorak-sorai. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberi kita semangat yang baru dalam menjalani kehidupan kita. Amin. Betul, menjadi orang Kristen tidak mudah. Begitu berat. Kita harus memikul salib. Makanya kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kita tangan yang kuat untuk memikul semua beban hidup yang Tuhan taruh di pundak kita. Amin. Supaya kita kuat sampai di satu titik kita dipulihkan, kita diberkati. Haleluya. Yang kedua, saudara, teguhkanlah lutut yang goyah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan di sini. Mungkin saudara sudah mulai putus asa, saudara sudah mulai mau berhenti menjalin hubungan dengan pasangan saudara. Saudara mulai berpikir, saya mau tinggalin istri saya mau tinggalin suami saya mau tinggalin anak-anak saya dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berhenti. Teguhkanlah lututmu yang goyah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu artinya sebentar lagi sudah mau sampai dalam titik pemulihan dari Tuhan. Makanya saudara jangan berhenti. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Amin. Saudara, mungkin saudara berkata, aduh Pak Pendeta, saya mau berhenti saja pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Jangan berhenti. Saudara, di saat saudara berhenti melayani, saudara akan seperti Yunus. Di mana ada saudara, saudara hanya akan menjadi biang kerok masalah. Jangan berhenti, jangan meninggalkan pelayanan. Teguhkanlah lututmu yang goyah itu. Minta sama Tuhan
supaya Tuhan memberikan saudara lutut yang kuat untuk terus berjalan. Amin. Sampai ke garis finish. Di mana di saat kita sampai ke garis finish, saudara, kita akan menerima semua janji-janji Tuhan itu. Amin. Iblis tahu, saudara, bahwa garis finish itu sudah dekat. Makanya dia mulai mengacaukan pikiran saudara sehingga saudara nggak fokus kepada Tuhan. Saudara mulai putus asa saat ini. Dan saudara mulai merencanakan untuk berhenti. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara berhenti, maka saudara tidak akan menikmati pemulihan. Saudara akan jadi pecundang. Karena saudara tidak sampai ke garis finish. Firman Tuhan ini mau bicara kepada kita. Kuatkanlah lututmu yang goyah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Betul begitu berat perjalanan yang harus kita lewati, lalui. Tapi kalau kita minta kekuatan dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Sehingga kita sampai ke garis finish itu. Amin. Tapi kalau yang ada di pikiran kita rasa capek, aduh kayaknya saya harus berhenti nih Pak Pendeta. Saudara mulai patah semangat. Saudara, di saat saudara seperti itu, maka semua organ-organ saraf tubuh saudara itu akan semakin melemah dan saudara akan berhenti. Padahal mungkin sudah sangat-sangat dekat dengan garis finish. Tapi dibuat kita betul-betul menyerah, tidak kuat lagi, dan kita akhirnya berhenti. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau rasa hati kita ingin berhenti, itu menandakan finish itu sebenarnya sudah semakin dekat. Jangan menyerah, jangan putus asa, tetap berjalan di dalam Tuhan. Amin. Karena garis finish sudah di depan mata. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berhenti. Jangan berhenti melayani. Jangan berhenti memuji menyembah Tuhan. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti baca firman Tuhan. Jangan berhenti berkorban untuk Tuhan. Jangan berhenti. Dengar ini baik-baik. Yang ingin saudara berhenti hanya satu. Siapa dia? Iblis. Iblis yang senang kalau saudara berhenti. Iblis yang senang kalau saudara menyerah. Iblis senang kalau saudara putus asa dan tidak lagi melanjutkan perjalanan saudara. Iblis yang senang. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang perjalanan kita sebagai orang percaya begitu berat. Ada banyak tantangan, rintangan yang menghalangi perjalanan kita. Tapi jangan berhenti. Jangan berhenti melayani. Jangan berhenti beribadah. Jangan berhenti memuji, menyembah, baca firman Tuhan, doa. Jangan berhenti. Terus, dan terus. Sampai kita ke garis finish. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, teguhkanlah lututmu yang goyah itu. Yang ketiga, saudara, janganlah takut. Amin. Firman Tuhan ini katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Kuatkanlah hati, janganlah takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis selalu menebar teror. Dia mau kita itu ketakutan. Orang kalau takut, panik, akhirnya apa saudara? Blank saudara. Dan iblis mau meneror orang-orang percaya. Dengan apa saudara? Dengan memakai orang-orang kuat, orang-orang hebat, orang-orang kaya raya untuk menekan kita. Sehingga kita mulai hidup dalam ketakutan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengikuti perjalanan bangsa Israel, musuh-musuh mereka banyak. Saudara, musuh-musuh Israel itu kuat-kuat, selain itu sangat banyak. Berapa kali Israel dikepung? Di saat mereka terkepung itu, mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan menolong mereka. Amin. Yang menolong Israel bukan bangsa-bangsa, tetapi pertolongan mereka datang dari Tuhan.
Amin. Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara mengalami sama seperti bangsa Israel. Kiri kanan muka belakang saudara mungkin musuh-musuh saudara. Orang-orang yang tidak senang dengan saudara. Saudara mungkin berpikir, aduh, tidak ada yang membela saya. Tidak ada yang dapat menolong saya. Saudara dengar ini baik-baik, pertolongan kita bukan dari manusia tapi datang dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Mereka boleh memiliki pahlawan-pahlawan perang yang gagah. Tapi kita bersama dengan Tuhan. Amin. Kita akan keluar menjadi pemenang. Amin. Firman Tuhan meneguhkan, menguatkan kita. Kita dikatakan cukup diam saja. Biar Tuhan yang berperang ganti kita. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Masih banyak orang ketakutan. Aduh Pak Pendeta, musuh saya, lawan saya ini orang kuat, orang berpengaruh dan lain sebagainya. Saudara, mereka mungkin punya kekuatan. Tapi kita punya Tuhan yang lebih kuat daripada mereka. Amin. Jadi saudara jangan takut. Mental penakut itu hanya dimiliki oleh orang-orang pengecut. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Kita diajarkan hanya takut kepada Tuhan. Kita tidak diajarkan takut kepada manusia. Kita tidak diajarkan takut kepada orang kaya. Kita tidak diajarkan untuk takut kepada siapapun selain takut kepada Tuhan. Artinya apa saudara? Yang kita hanya takut itu hanya Tuhan. Selain dari Tuhan kita tidak boleh takut. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar ada 3 pesan dari Tuhan untuk kita, umat Tuhan. Kalau kita mau mengalami mujizat pemulihan, kalau kita mau diselamatkan Tuhan, mengalami hal-hal yang luar biasa yang membuat kita bersukacita bahagia dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan, yang pertama, kuatkanlah tangan yang lemah lesu. Artinya apa? Jangan menyerah. Yang kedua, teguhkanlah lutut yang goyah. Artinya apa? Terus berjalan, jangan berhenti. Yang ketiga, janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Di saat kita melakukan 3 hal ini, maka saudara akan melihat pembalasan dari Tuhan kepada musuh-musuhmu. Tuhan akan memberikan saudara keselamatan dan mujizat-mujizat dari Tuhan akan sertai dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Dan pemulihan terjadi. Kita mungkin sangat-sangat susah. Kita menderita, banyak meneteskan air mata. Tapi di saat kita capai garis finish, air mata kita diganti sukacita. Amin. Karena kita melihat pertolongan Tuhan yang hebat, luar biasa, pemulihan dari Tuhan dan berkat-berkat Tuhan sertakan dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, teguhkanlah lutut yang goyah, dan jangan takut. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan buat mereka beruntung berhasil dalam segala usaha dalam pekerjaan mereka. Sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan pribadi mereka maupun rumah tangga mereka. Lawat jama mereka yang sakit. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Hibur mereka ya Tuhan yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberikan penghiburan yang datang dari Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat-berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin.
Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang mau dilayani, mau didoakan, saudara bisa menghubungi tim doa Infinity Ministry di 08191301501583 kali, atau saudara mau didoakan secara langsung dari saya, saudara bisa WA di nomor WA saya di 0853 38176267. Maka saya bersama tim akan mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.